Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Selsya Azahra Indriani dengan NPM 240621200038 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang teori teknik evaluasi pendidikan Islami pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2 yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Ibu Dr. Randa Hajah Neneng Nafisah MSI MAG. Adapun pembahasan materi yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu pengertian evaluasi pendidikan Islam, yang kedua yaitu landasan evaluasi pendidikan Islam, yang ketiga yaitu tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan Islam, selanjutnya objek evaluasi pendidikan Islam, lalu prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam, dan yang terakhir teknik dan prosedur pelaksanaan evaluasi. Materi yang pertama yaitu pengertian evaluasi pendidikan Islam. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris to evaluation yang berarti menilai, sedangkan dalam bahasa Arab evaluasi dikenal dengan istilah imtihan yang berarti ujian dan khotaman yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Menurut Abdul Mujib, evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam. Materi selanjutnya yaitu landasan evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi pendidikan Islam dilaksanakan berdasarkan dua pedoman, yaitu Al-Quran dan Hadis. Ada banyak dalil, terutama surah dalam Al-Quran yang membicarakan tentang evaluasi. Salah satunya yaitu sebagai berikut. Yang pertama dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadi. Wattaqullaha Innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam hal ini, bertakwa kepada Allah pada redaksi pertama dikaitkan dengan satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia beriman agar senantiasa melakukan evaluasi terhadap perbuatannya yang telah lalu yang akan menjadi dasar dalam melakukan perbuatan selanjutnya. Lalu terdapat pula dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 26 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna alaina hisabahum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Lalu terdapat pula dalam sebuah hadis yang berbunyi Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yang artinya, evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi. Pernyataan ini berkaitan dengan kegiatan evaluasi terhadap diri sendiri. Hal ini membuktikan bahwa Allah mengutus dua malaikat, yaitu Raqib dan Atid sebagai supervisor dan evaluator manusia. Kedua malaikat tersebut mencatat semua perbuatan manusia. Berdasarkan catatan tersebut, Allah mengevaluasinya. Hasil penilaian yang baik mendapatkan surga, sedangkan hasil penilaian yang buruk mendapatkan neraka. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan Islam. Tujuan dan fungsi evaluasi terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ditinjau dari segi umum dan yang selanjutnya ditinjau dari segi khusus. Tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan Islam secara umum.
Pendidikan Islam secara rasional filosofis adalah bertujuan untuk membentuk al-insan al-kamil atau manusia paripurna. Beranjak dari konsep ini, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Pada dimensi horizontal, pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan konkret yang terikat dengan diri, sesama manusia, dan alam semesta. Untuk itu, akumulasi berbagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental merupakan bekal utama dalam hubungan ini. Sedangkan pada dimensi vertikal, selain menjadi alat untuk melestarikan sumber daya alami, pendidikan juga hendaknya menjadi jembatan dalam mencapai hubungan yang abadi dengan Pencipta. Selanjutnya, tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan secara khusus. Secara khusus, tujuan pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan Islam adalah untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, baik dalam aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Namun, dalam pendidikan Islam, tujuan evaluasi lebih ditekankan pada penguasaan sikap, yaitu afektif dan psikomotor, ketimbang aspek kognitif. Materi selanjutnya yaitu prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam. Dalam melakukan evaluasi, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Betapapun baiknya prosedur evaluasi diikuti dan sempurnanya teknik evaluasi diterapkan, namun apabila tidak dipadukan dengan prinsip-prinsip penunjangnya, maka hasil evaluasi pun akan kurang dari yang diharapkan. Menurut Daryono, prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterpaduan, meliputi tujuan instruksional, materi, dan metode pengajaran yang tidak boleh dipisahkan. Karena itu, perencanaan evaluasi harus sudah diterapkan pada waktu penyusunan RPP sehingga dapat disesuaikan secara harmonis dengan tujuan instruksional dan materi pengajaran yang hendak disajikan. Selanjutnya yaitu keterlibatan siswa. Siswa dituntut untuk terlibat secara aktif sebagaimana yang diterapkan oleh metode belajar CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif, untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan siswa dalam pembelajaran, maka diperlukan evaluasi. Oleh karena itu, evaluasi bagi siswa merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi. Selanjutnya yaitu koherensi. Dengan prinsip koherensi yang dimaksud, evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disajikan dan disesuaikan dengan ranah kemampuan yang hendak diukur. Tidak dapat dibenarkan menyusun alat evaluasi hasil belajar atau evaluasi pencapaian belajar yang mengukur bahan yang belum disajikan dalam kegiatan belajar mengajar. Demikian pula tidak diterima apabila alat evaluasi berisi butir yang tidak berkaitan dengan bidang kemampuan yang hendak diukur. Selanjutnya yaitu pedagogis. Selain sebagai alat penilai, evaluasi perlu diterapkan sebagai langkah dalam memperbaiki sikap dan tingkah laku secara pedagogis. Evaluasi dan hasilnya hendaknya dapat dipakai sebagai alat motivasi unsur siswa dalam kegiatan belajarnya. Hasil evaluasi hendaknya dirasakan sebagai ganjaran, yakni sebagai penghargaan baik yang tidak atau kurang berhasil. Prinsip selanjutnya yaitu akuntabilitas. Sejauh mana keberhasilan program pengajaran perlu disampingkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan, diantaranya adalah siswa, orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan sendiri. Hal ini dipandang perlu sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pihak terkait sehingga dapat dipertimbangkan pemanfaatannya. Sedangkan menurut Abu Dinata, dalam bukunya Filsafah Pendidikan Islam mengungkapkan bahwa ada 6 prinsip dalam evaluasi pendidikan. Yang pertama yaitu, evaluasi hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif, yaitu pengukuran yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, evaluasi harus dibedakan antara penskoran dengan angka dan penilaian dengan kategori. Penskoran berkenan dengan aspek kuantitatif dan penilaian berkenaan dengan aspek kualitatif. Yang ketiga, dalam proses pemberian nilai hendaknya diperhatikan 2 macam penilaian, yaitu penilaian yang berkenaan dengan hasil belajar dan penempatan peserta didik. Yang keempat,
Pemberian nilai hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Yang kelima, penilaian hendaknya bersifat komparabel atau dapat dibandingkan antara satu tahap penilaian dengan tahap lainnya. Dan yang terakhir, sistem penilaian yang dipergunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi pengajar sendiri, sehingga tidak membingungkan. Sedangkan menurut Abdul Aziz, dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam, prinsip-prinsip demi berhasilnya evaluasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi harus mengacu kepada tujuan. Yang kedua, evaluasi dilaksanakan secara objektif. Yang ketiga, evaluasi harus dilakukan dengan komprehensif. Dan yang terakhir, evaluasi harus dilaksanakan secara berkesinambungan atau kontinuitas. Materi selanjutnya yaitu objek evaluasi pendidikan Islam. Umumnya, dapat diartikan objek dari evaluasi pendidikan Islam adalah peserta didik, sementara secara khusus, objek evaluasi meliputi aspek-aspek tertentu yang terdapat pada peserta didik. Pada hakikatnya, peserta didik bukan hanya berperan sebagai objek evaluasi semata, melainkan juga berperan sebagai subjek evaluasi. Oleh karena itu, evaluasi pendidikan Islam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu evaluasi diri sendiri dan evaluasi terhadap orang lain atau peserta didik. Selanjutnya yaitu teknik evaluasi. Dalam evaluasi secara garis besar terbagi ke dalam dua macam, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes ditinjau dari segi kegunaannya. Untuk mengukur siswa, maka tes dibagi menjadi tiga, yaitu tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Selanjutnya yaitu teknik non-tes. Suharsini Arikunto membedakan teknik non-tes menjadi 6 macam, diantaranya adalah skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, observasi, dan riwayat hidup. Materi selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan evaluasi. Dalam melakukan evaluasi, ada beberapa prosedur atau langkah-langkah yang perlu diperhatikan demi berhasilnya suatu kegiatan evaluasi. Berikut dikemukakan prosedur pelaksanaan evaluasi menurut Zainal Arifin. Yang pertama ada perencanaan evaluasi, yaitu langkah pertama yang perlu dilakukan dalam kegiatan evaluasi. Selanjutnya, pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi sangat bergantung dari jenis evaluasi yang digunakan, karena hal ini akan berdampak pada penentuan prosedur, metode, instrumen, waktu pelaksanaan, sumber data, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu monitoring pelaksanaan evaluasi. Digunakan untuk memantau pelaksanaan evaluasi agar tetap sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya pengolahan data. Mengolah data berarti mengubah wujud data yang sudah terkumpul menjadi sebuah sajian menarik dan bermakna. Data evaluasi ada dua jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data yang berbentuk kualitatif tentu dianalisis secara kualitatif, begitupun yang kuantitatif. Prosedur selanjutnya yaitu pelaporan hasil evaluasi. Sebagai bentuk akuntabilitas publik, pihak-pihak yang berkepentingan seperti orang tua atau wali, kepala sekolah, pengawas, pemerintah, mitra sekolah, dan peserta didik itu sendiri harus menerima laporan hasil dari evaluasi. Kemudian prosedur yang terakhir yaitu penggunaan hasil evaluasi. Tahap akhir dalam evaluasi adalah penggunaan atau pemanfaatan hasil evaluasi. Salah satu penggunaan hasil evaluasi adalah laporan. Laporan yang dimaksud untuk memberi feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik teman-teman sekalian, kesimpulan dari materi yang saya paparkan yaitu secara umum, evaluasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan suatu proses pendidikan Islam dengan seluruh komponen yang terlibat di dalamnya dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan adalah membentuk insan kamil,
Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah tujuan dari pendidikan Islam ini telah tercapai atau tidak, maka diperlukan evaluasi. Evaluasi berguna untuk mengetahui kuantitas dan kualitas dari seseorang yang perlu diadakan evaluasi. Selain itu, dalam evaluasi perlu diperhatikan beberapa prinsip seperti objektivitas, kesinambungan, dan komprehensif atau keseluruhan. Peserta didik bukan hanya merupakan objek dari evaluasi, melainkan juga berkedudukan sebagai subjek evaluasi. Hasan al-Banna merupakan tokoh pertama yang menggagas konsep evaluasi dalam pendidikan. Ia menerapkan evaluasi dengan cara terhadap dirinya sendiri dan kepada seluruh peserta didiknya setiap hari. Hal ini didasarkan pada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yang bertujuan untuk perbaikan sesama umat Islam. Jika makna evaluasi lebih diperdalam, dalam pandangan Islam, evaluasi ini merupakan ujian yang diberikan oleh Allah untuk mengetahui kadar keimanan seorang hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut, Allah berfirman bahwa setiap yang beriman harus diuji. Selain itu, disebutkan juga tugas dari malaikat Raqib dan Atid adalah mencatat semua amal perbuatan manusia untuk akhirnya dilakukan evaluasi oleh Allah. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.